Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat di manapun Anda berada. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang terus mengalir kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan di pagi hari ini. Masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan tentunya juga nikmat bisa bertalabul ilmi walaupun lewat media. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, dinul Islam, agama yang hak sehingga tertanam pada dada-dada kita semuanya. Tema di pagi hari ini tentu tema yang sangat menarik sekali tentang doa orang-orang yang dizalimi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikatakan oleh Umar bin Khattab a'lamuna bil halali wal haram. Dia adalah sahabat yang paling paham di antara kami tentang perkara halal dan haram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Mu'adz pada hari kiamat akan menjangkau para ulama bi ratwatin, dengan ratwah artinya dengan lemparan batu, sejauh lemparan. Dan banyak lagi keutamaan Mu'adz bin Jabal, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayakan Mu'adz untuk diutus berdakwah ke negeri Yaman, yang ketika itu tidak ada kaum muslimin satupun. Di mana negeri Yaman itu hanya dipenuhi dengan ahli kitab. Nabi SAW berpesan ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman dengan banyak pesan. Salah satunya adalah fattaki da'watal madlum. Hati-hati engkau wahai Mu'adz dengan doa orang-orang yang dizalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang dizalimi itu, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab, tidak ada penghalang sama sekali. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengarahkan di permulaan hadis, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Engkau akan datang kepada sebuah kaum yang semua isi kaum itu adalah ahli kitab. Kalau tidak Yahudi, Nasrani. Artinya Mu'adz bukan dikirim kepada kaum muslimin, tapi kepada orang-orang kafir. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan hati-hati dengan doa orang yang qad zalimi wahai Mu'adz? Karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan, hatta doanya orang yang dizalimi itu orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong dia, bukan karena kekafirannya, tapi karena dia dari pihak yang dizalimi, dan Allah tidak suka dengan kezaliman. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Aku haramkan kezaliman kepada diriku, dan aku larang kalian
Aku haramkan kepada kalian kezaliman juga, maka jangan pernah berbuat zalim. Jadi seandainya orang-orang yang kita zalimi itu adalah orang kafir, Yahudi sekalipun yang jelas-jelas memerangi Islam, Nasrani sekalipun yang di luar daripada Islam, kalau kita seorang muslim kemudian menzalimi mereka, kemudian mereka menengadahkan tangannya ke langit, seraya mengatakan ya Rabb, maka ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Demi kemuliaanku, demi keagunganku akan menolong engkau walaupun dengan waktu yang lama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya doa orang kafir dan dia dari pihak yang dizalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau yang Anda zalimi itu seorang muslim? Apalagi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan bersama dia jauh lebih dibandingkan dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna muhlika al-qura illa wa ahluha zalimun." Tidaklah kami menghancurkan sebuah desa, sebuah kota, kecuali karena para penghuninya adalah melakukan kezaliman. Dan Allah juga mengatakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan sebuah desa karena kezaliman ketika orang-orang yang di dalamnya terus melakukan perbuatan baik. Artinya bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita betapa banyak kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan bukan karena kezaliman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini takutlah kepada doa orang yang kita zalimi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathu da'awat yustajabu lahunna la syakka fihinna. Da'watul madlum." 3 perkara yang kalau seandainya orang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak diragukan lagi. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul madlum. Doa orang yang Anda zalimi. Kenapa? Kenapa doa orang yang Anda zalimi mustajab? Karena orang yang zalim, mereka bisa beristirahat dengan tenang di malam hari. Bahkan merasa puas sehingga nyenyak tidurnya. Tapi orang yang dizalimi, dia tidak pernah tidur di malam hari. Dia akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tersiksa hidupnya. Sebagaimana orang yang dizalimi tidak bisa tidur, maka di antara sifat Allah pun tidak tidur. Allah tidak pernah disentuh dengan kantuk, apalagi tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar orang-orang yang berdoa di malam hari, di waktu-waktu yang sangat mustajab. Orang-orang yang dizalimi menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Kira-kira apa yang akan Anda hadapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengirim balasannya kepada Anda? Kita ini makhluk yang lemah. Kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang kuat membalaskan perbuatan zalim, kira-kira siapa yang mampu untuk mencegahnya? Maka takutlah kepada orang yang Anda zalimi walaupun dia orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi
ketika menyiksa Sa'id ibn Zubair sampai berakhir dengan wafatnya Sa'id ibn Zubair di tangan Hajjaj ibn Yusuf. Maka sebelum wafatnya Sa'id ibn Zubair, dia sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Sa'id, dari tanahlah kami diciptakan. Kembali ke tanahlah kami dikembalikan. Dan dari tanah pula kalian akan dikeluarkan. Maka Hajjaj bin Yusuf marah ketika melihat Sa'id ibn Zubair membacakan ayat itu. Dan mengatakan, idbahu, sembelih dia. Sembelih dia. Maka Sa'id ibn Zubair mengatakan, ama ana fashhad an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khudha minni ya Hajjaj hatta talqani biha yawmal qiyamah. Thumma da'a Allahumma la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu ba'di. Ketika itu Sa'id ibn Zubair mengatakan, wahai Hajjaj, persaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammadlah hambanya dan rasulnya. Silakan lakukan sekehendakmu, Hajjaj, tapi kelak engkau akan berjumpa dengan aku pada hari kiamat. Kemudian Sa'id ibn Zubair mengatakan, ya Allah, la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu ba'di. Janganlah kau kuasakan kepada Hajjaj untuk membunuh siapapun sepeninggalku. Subhanallah. Doa Sa'id ibn Zubair, seorang yang saleh, dikenal kesolehannya, melesat ke langit. Selang beberapa waktu setelah kematian Sa'id ibn Zubair di tangan Hajjaj ibn Yusuf, Hajjaj pun mengalami sakit yang luar biasa. Belum pernah ada orang tertimpa sakit seperti dia. Merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berteriak-teriak, mali wali Sa'id, mali wali Sa'id. Ada apa denganku dan Sa'id ibn Zubair? Ada apa denganku dan Sa'id ibn Zubair? Akhirnya Hajjaj pun meninggal karena doa orang yang ia zalimi. Bukan hanya satu orang. Bukan hanya ratusan jiwa, ribuan jiwa. Dari jiwa-jiwa para sahabat Nabi. Dan juga kibarut tabi'in. Yang dia bunuh dengan cara yang sangat zalim. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi mati karena doa orang yang dizaliminya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Wahab ibn Munabbih al-Yamani. Beliau mengatakan dahulu ada seorang raja yang sangat zalim. Zalim sezalim-zalimnya. Dia ingin membuat sebuah istana yang sangat megah, supaya diceritakan banyak manusia. Dan ia merasa sombong dengan istananya. Dia pun membuat istana yang sangat besar, lagi megah. Kemudian setelah jadi istana itu, dengan bangganya, dia ingin memberitahu manusia. Masalahnya, di dekat istana itu ada gubuk reot. Rumah yang sangat jelek. Pemiliknya seorang nenek. Nenek ini hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Dan nenek ini sedang pergi mencari makanan, mencari penghidupan. Dilihatnya bahwa gubuk reot itu sangat mengganggu pemandangan istana. Maka sang raja pun kemudian merobohkan gubuk reot itu tanpa sepengetahuan penghuninya. Maka diperintahkan para prajurit untuk merobohkan dan membersihkan supaya istananya tidak terkesan kumuh dengan adanya gubuk reot di sampingnya itu.
Sang nenek pemilik gubuk itu tidak tahu, karena dia sedang pergi. Ketika di sore hari sang nenek ini ingin beristirahat pulang ke rumahnya, rupanya rumahnya sudah tidak ada lagi. Dia sangka dia salah jalan. Dia memutar lagi. Tetapi tetap saja ke tempat itu. Akhirnya dia bertanya tentang rumahnya kemana pergi. Maka orang-orang mengatakan, wahai nenek, rumahmu sudah dirusak oleh para prajurit raja karena merusak pemandangan istana. Maka sang nenek ini kemudian mengangkat kedua tangannya kepada Allah, menjerit hatinya. Dia tampakkan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Zat yang Maha Kuat. Kemudian dia mendoakan keburukan dan mengatakan, ya Rabb, baliklah istana raja ini dan hancurkan segalanya. Subhanallah. Doa nenek ini melesat ke langit dan Allah mendengarkannya. Akhirnya Allah balik istana itu ke bumi sehingga rata dengan tanah. Na'udzubillah. Masyarul muslimin, itulah doa orang yang dizalimi. Mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Amr ibn Dinar rahimahullahu ta'ala menceritakan sebuah kisah. Bahkan kisah ini juga dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Kana min Bani Israel, diceritakan tentang kisah Bani Israel. Rajulun qa'imun ala sahilil bahri fara'a rajulan wa huwa yunadi bi'a'la sawtihi ala man ra'ani fala yadlim ahada. Bahwa ada seorang laki-laki berdiri di samping sungai. Kemudian dia dilihat oleh orang dan dia sedang berteriak dengan sekencang-kencangnya teriakan sambil mengatakan, man ra'ani fala yadlim ahada. Siapapun yang melihatku, janganlah dia melakukan kezaliman kepada siapapun. Bagaimana kisahnya? Kenapa dia berteriak-teriak, siapapun yang melihat kondisiku jangan pernah melakukan kezaliman kepada siapapun setelahku ini? Kisahnya adalah orang zalim ini suatu ketika dia berjalan di pinggir sungai, di pinggir lautan. Tiba-tiba dia melihat seorang nelayan yang baru saja menangkap ikan. Rupanya nelayan ini tidak mendapatkan ikan kecuali hanya satu ekor. Itu pun untuk dimakan dia dan keluarganya. Lalu sang zalim ini memaksa mengambil ikan itu dan mengancam kalau tidak diberi, maka akan dibunuhnya. Ketakutanlah kemudian sang nelayan ini. Akhirnya diberilah ikan itu kepada orang zalim tadi. Orang zalim ini dengan senang hati, dengan bangga, merebut hak orang lain, kemudian dia pergi. Tidak sadar ikan itu Allah hidupkan dalam perjalanan dan menggigit jarinya. Tapi dia tidak sadar gigitan ikan itu dianggap biasa. Kemudian dia pun pulang menggoreng ikan itu, kemudian memakannya dengan lahap. Subhanallah, di malam hari. Gigitan ikan yang ada di jarinya baru terasa. Ada bisa yang menusuk ke dalam jantungnya. Dia pun merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah rasa sakitnya. Menjerit dia di malam hari. Akhirnya keesokan harinya dia datang kepada tabib. Memeriksakan kenapa. Hanya sekedar gigitan ikan, tapi merasakan sakit yang luar biasa. Maka diperiksa oleh sang dokter rupanya. Bisanya sudah mengalir ke telapak tangan dan harus diamputasi. Kalau tidak, akan mengalami kematian. Terpaksalah kemudian dipotonglah pergelangan tangannya. Disangkanya akan sembuh. Rupanya beberapa waktu berlalu, bisa itu terus mengalir sampai ke sikutnya. Akhirnya sang dokter mengarahkan untuk diamputasi kembali. Akhirnya dipotonglah sikut daripada tangannya.
rupanya masih mengalir ke tangan di atasnya. Sehingga sang dokter heran. Kemudian bertanya, dosa apa yang Anda lakukan ini? Akhirnya bercerita soal penyebab kenapa ikan itu bisa menggigit dirinya. Kata dokter ini, subhanallah, kalau engkau sebelum datang ke mari engkau meminta maaf kepada orang yang kau ambil ikannya, mungkin aku tidak akan potong tanganmu. Akhirnya kemudian sang dokter mengatakan, sebelum aku potong semua tanganmu, sebaiknya kau datang kepada nelayan itu. Mintalah doa keredoannya. Mintalah keikhlasannya. Ikan yang sudah kau makan itu. Akhirnya dia pun datang. Kemudian meminta maaf kepada sang nelayan itu. Karena melihat kondisinya yang kasihan, sang nelayan pun kemudian memaafkannya. Kemudian orang zalim ini mengatakan kepada sang nelayan, sebelum aku pergi mengambil ikanmu, aku lihat lisanmu berkomat kamit. Apa yang kau ucapkan kala itu? Maka sang nelayan mengatakan, tidak, aku tidak mengucapkan apapun. Kecuali hanya mengatakan, ya Allah, aku ini hamba yang lemah. Di hadapanmu hambamu yang kuat. Aku tidak bisa melawannya. Maka tampakkan kekuatanmu kepadaku. Hanya itu saja. Rupanya sang zalim ini ketakutan menggigil. Dari silah dia berteriak-teriak, man ra'ani falam yadlim ahada. Siapapun yang melihat aku, jangan coba-coba melakukan kezaliman kepada siapapun. Bahkan ada seorang ustaz bercerita kepada saya bahwa ada seseorang yang selalu menuduhnya. Jadi semasa ustaz ini membangun sebuah pesantren, difitnah dengan macam-macam fitnah. Ya. Akhirnya kemudian sampailah kemudian ustaz ini keluar dari pesantren itu. Kemudian ustaz ini bercerita, dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala persis seperti doa orang yang dizalimi ini. Dia mengatakan, ya Allah, aku ini hamba yang lemah. Engkau adalah zat yang maha kuat. Sementara orang-orang yang memfitnahku itu, mereka lebih kuat dengan makar mereka, dengan fitnah mereka. Aku tidak bisa apa-apa. Tunjukkan kekuatanmu terhadap mereka. Subhanallah. Dia bercerita rupanya, satu persatu orang-orang yang memfitnahnya mengalami kesulitan hidup. Bahkan ada yang sakit parah sampai kurus akhirnya meninggal dunia. Dia mengatakan, sungguh benar apa yang disabdakan Nabi SAW. Fattaki da'watal madlum. Hati-hati dengan doa orang yang Anda zalimi. Karena antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang, maka mintalah maaf kepada orang yang Anda zalimi sebelum Allah Subhanahu wa taala yang akan membalaskannya. Dan yang terakhir tentu kezaliman ini bertingkat-tingkat. Dan kezaliman yang paling zalim adalah ketika seorang anak melakukan kezaliman kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tuanya. Menyakiti orang tuanya, bahkan terkadang sampai membunuh orang tuanya. Dahulu waktu kita masih kecil, mungkin kalau ada kabar seorang anak memukul orang tua, mencaci maki orang tua, itu rasanya heran. Tapi hari ini bukan hanya sekedar mencaci maki, sampai membunuh orang tuanya. Setega itu anak di zaman sekarang. Zalimnya dia kepada orang tua. Perhatikan kisah Jurayz al-Abid. Seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Yang dikisahkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang sahih. Yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bercerita
tentang kisah sahib Jurez. Orang yang bernama Jurez, rajulan abidan, seorang laki-laki yang ahli ibadah. Dia tidak pernah meninggalkan saumaahnya, tempat ibadah yang biasa dia beribadah di situ. Sampai suatu hari ibunya memanggil dia sementara Jurez ini sedang sholat. Ya Jurez, ya Jurez. Tapi Jurez sedang sholat. Dia mengatakan dalam hatinya, ya Rabb, ummi wa salati. Ummi wa salati. Haruskah aku datang menemui panggilan ibuku, tapi satu sisi sholat ini panggilan dirimu. Akhirnya dia pun justru tidak mengindahkan panggilan ibunya, bahkan melanjutkan sholatnya, padahal dia sedang sholat sunnah. Dalam hukum Islam, bahwa kalau kita dipanggil orang tua dan kita sedang sholat sunnah, batalkan. Karena panggilan orang tua itu wajib, sementara sholat sunnah itu hanya sunnah saja. Tapi karena Jurez, dia hanya seorang ahli ibadah, bukan seorang alim. Mungkin itu ijtihad dia. Dia tidak membatalkan sholatnya sampai ibunya marah. Dan ibunya mengata-ngatai dengan kata-kata doa yang buruk kepada Jurez. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta yangdura ila wujuhil mumisat. Kata ibunya, demi Allah, ya Allah, jangan kau matikan si Jurez itu, sehingga engkau perlihatkan kepada si Jurez putraku itu muka-muka wanita-wanita pelacur di hadapannya. Subhanallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan sang ibunda yang tersakiti, padahal Jurez ini menyakiti bukan dengan lisannya, bukan dengan perbuatannya, dengan memukul, menyakiti, tidak. Dia hanya tidak memenuhi panggilan ibunya, dan itu pun sedang beribadah, bukan sedang melakukan apa, sedang beribadah. Itu saja dianggap menyakiti ibunya. Dan ibunya berdoa kepada Allah, mustajab doanya. Suatu hari, ada orang yang tidak suka dengan Jurez dan ingin menghancurkan karakter Jurez, ingin menghancurkan wibawa Jurez. Akhirnya kemudian diutusnya wanita pelacur untuk menggoda Jurez. Tapi sang Jurez tidak pernah tergoda siapapun, hatta dengan wanita-wanita cantik, pelacur sekalipun. Sampai akhirnya kemudian wanita ini putus asa untuk menggoda Jurez. Kemudian dia berzina dengan seorang penggembala yang tidak jauh daripada situ. Hamilah wanita ini. Kemudian lahir. Maka dia pun memfitnah Jurez bahwa bayi itu adalah bayinya Jurez. Semua Bani Israel tidak menyangka, sehingga mereka emosi, dirobohkannya tempat ibadah Jurez itu. Subhanallah. Akhirnya kemudian Jurez pun ketika disakiti, dipukuli, dia meminta waktu untuk melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu dia minta didatangkan bayi tersebut, kemudian dicubitnya. Kemudian Jurez mengatakan, man abuk, siapa bapak? Maka bayi itu tiba-tiba bicara dan mengatakan, abi ra'il ghanam, bapakku adalah penggembala kambing. Menyesalah Bani Israel. Akhirnya kemudian mereka pun berjanji untuk membuatkan tempat ibadah yang dari emas, tapi Jurez tidak mau dan mengatakan, kembalikanlah tempat ibadah yang kalian hancurkan. Singkat cerita bahwa akhirnya mereka pun mengembalikan tempat ibadah Jurez dan minta maaf kepada Jurez. Lihat bagaimana doa orang tua yang disakiti anak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang Anda zalimi, kalau dia sampai mengangkat kedua tangannya, maka doa akan melesat ke langit dan Allah akan mengatakan, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku akan tolong dia. Walaupun waktu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Fal yatafaddal mashkura.